Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan harian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Pembelajar Alkitab bersama saya. Apa kabar siang hari ini? Happy weekend. Saya berdoa Anda bisa relax, belajar firman Tuhan, sambil menikmati keluarga dan mungkin sambil makan siang, whatever you do. Tapi saya mengucapkan terima kasih di jam ini, mungkin di Papua, mungkin di Indonesia Timur yang 1 jam lebih maju waktunya, Anda bisa lebih konsentrasi untuk belajar. Yang bagi yang di Jakarta, mungkin sambil makan, it's okay. Tapi hati kita mau berikan perhatian kepada Tuhan. Saya mau sapa kepada teman-teman baru yang bergabung siang hari ini. Pesoh Nawa Rek. Salam kenal, maaf ya kalau mengucapkan namanya kurang tepat. Bisa kenalan dari mana? Dari Jakarta, pada luar pulau. Shalom, selamat siang juga. Thank you untuk bergabung di Bible Study kita. Dan Ibu Triani dari Sorong, apa kabar Ibu Triani? Ibu Ratna, terima kasih sudah siap untuk semangat untuk belajar Alkitab bersama-sama saya ya. Dan John Carol Tangku, apa kabar Jayapura? Thank you untuk semangatnya, siap untuk Bible Study. Dan Shabbat Shalom untuk Anda semua yang hari Sabtu ini adalah hari Sabat Anda. Kalau bagi saya itu hari kemarin. And Lina Ferawati Unang dari Cimahi. Oh ya, thank you untuk kembali bergabung. Okay, and Leslie Yovanka. Selamat siang, senang bisa bergabung juga. Selamat siang Leslie. Leslie dari kota mana? Dari Jakarta atau dari luar pulau? Boleh kasih keterangan ya. Senang sekali saya dikunjungi dan juga turut belajar bersama-sama. Oh, Leslie dari Cipayung, Jakarta Timur. Ayung, Jakarta Timur, bukan di puncak ya. Oke, belajar kenalan tuh. Makanya saya kalau nggak dikasih tahu, saya nggak bisa kenal tempat-tempat yang saya belum pernah kunjungi. Ibu Tiur Huta Barat, apa kabar? Terima kasih untuk bisa bergabung kembali. Ibu Livong Liva, thank you untuk belajar terus. Saya senang sekali, pasti anak-anaknya juga senang sekali maminya tetap setia belajar firman Tuhan. Kalau nggak ngerti, Ibu jangan ragu-ragu bertanya ya. Dan Oma Hedi, selamat siang Oma Hedi. Yohana dan Ibu Ana Wonosobo, terima kasih sekali untuk belajar dengan setia sampai hari ini. Memang firman Tuhan itu nggak pernah satu kali ngerti terus puas. Karena kita nggak ngerti sampai kita jalanin. Sampai kita hidup berjalan bersama Tuhan. Jadi ini bukan pengetahuan informasi untuk kepala kita sih, untuk otak kita. Tapi berkenalan dengan seorang pribadi yang hidup, yang bangkit dari mati. Yang sebentar lagi kita akan rayakan kedatangan pertamanya. Tapi bagi kita yang sudah hidup di saat ini, tentu kita melayani, mempersiapkan diri untuk kedatangan dia kedua kali. So, masa Advent ini masa untuk 2 momen. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengar Injil kabar baik, tentu ini Advent pertama ya, menantikan kedatangan Yesus pertama kali kayak apa sih? Bagi yang sudah lahir baru, sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti Tuhan, Anda sedang menantikan kedatangan dia kedua kali. So, kita semua sedang merayakan Natal dengan tujuan yang sama. Bagaimana mempersiapkan diri kita untuk prepare ourselves to the coming of Jesus. Kedatangan Tuhan. Ibu Livong sudah menerima kedatangan Yesus pertama kali di kehidupan Ibu. Jadi Ibu mestinya fokusnya tuh di kitab Matius 1, 2. Di situ fokusnya Anda itu. Nanti belajar kenalan. Yesus itu kenapa mesti lahir di bumi. Ibu Luki, Trisula, hai dari Kencong, apa kabar? Ada Pak Agus kah? Kenal sama Pak Agus Hermawan? And Timur satu gule, thank you. Salam ya ke Pak Bambang sama Mbak Ella. Terima kasih sudah semangat belajar lagi ya. Aduh, saya itu dikuatkan nih dengan Pak Timur
yang dari Ngawi yang ikut bergabung. Saya berdoa jemaat kami juga si Doni dari Ngawi juga hadir nih. Kita ketemu sama Pak Timur. Dan kepada Baker Gilbert Baker. Gilbert MF Baker. Jesus bless you too. Where are you from? I think you live in Indonesia, right? Aku lupa inget deh. Kayaknya namanya pernah saya dengar. Thank you for joining this Bible study live today. Pak Suranto, thank you. Pak Haryanto, Wito Atmojo. Terima kasih sudah siap belajar lagi ya. Untuk siang hari ini melanjutkan pelajaran yang terakhir nih. Untuk bagaimana 5 hal yang mutlak harus ada dan dihidupin. Jadi gaya hidup bagi orang-orang yang tertinggal di tengah-tengah dunia yang semakin terpuruk, semakin sekarat kondisinya, moralnya, tidak ada kasih sama sekali di dunia ini semakin nyata ya. So, bagaimana sikapnya kita sebagai umat Tuhan? Mau ikut-ikutan ngobrolin mereka atau mau mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus kedua kali? Okay? Suwarni Aromin. Happy Sabbath to everyone and happy Sabbath to saya boleh tahu dari kota mana? Suwarni, saya lupa loh. Ini mungkin sudah pernah bergabung ya. Boleh kenalan lagi ya. Dari kota mana. Thank you Ekel untuk bergabung. Ibu Yutau. Terima kasih untuk melayani. Ciko Lamboan dari Timika. Thank you so much untuk Timika bisa bergabung. Dari Papua juga ya. Tempat yang luar biasa. Deket sama Tembagapura tuh. Apa kabar Inge? Sehat ya? Pak David dari Malang, Shalom. Tenang sekali dikunjungi siang hari ini. Dan juga Cindy Wijaya dari saya suka nama tempatmu, Cisauk. Ini lain sama Cibinong ya, daerahnya ya. Tadi ada apa tadi? Di Jakarta Timur lagi juga tadi. Maya Artaloka, hai Ibu Maya dan Pak Wing dan Darren, thank you so much. Pak Uyung, selamat siang. Sari Airnastiti. Boleh kenalan dari kota mana untuk kami bisa bangun hubungan dengan Anda supaya Anda bisa belajar Alkitabnya dengan teratur ya. Oh, besok Nawareh dari Depok. Oke, saya ingat ini ya. Waktu itu sudah ada yang dari Depok beberapa hadir. Andrea Dedan. Shalom dari Manado, shalom juga. Terima kasih untuk bergabung dalam Bible Study kita. Hello. Phoenix, Arizona, Ibu Irene. Thank you so much for always waking up for this Bible study. Saya sangat bangga sama Anda. And Hendriko Kabangga, selamat Shabbat. Hendriko dari kota mana, Hendriko? Kasih tahu ya, Hendriko ya. And juga ada Claudia Hambaba. Oke, Claudia aja. Shalom, thank you Claudia untuk bergabung siang hari ini. Oke, kita akan siapkan diri kita untuk belajar ya. Untuk menjadi murid Kristus untuk di tengah-tengah karena kejahatan dengan semakin jahat. And how do we live? Okay. Saya juga mau kirim salam spesial ini. Ada dari Makassar juga. Juwita Dena, salam. Pak Richard dan Ibu Jane Carol dalam perjalanan ke Surabaya. Take care ya, hati-hati ya dari Banyuwangi. Mari kita satu hati berdoa, persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Allah kami yang terkasih, Allah kami yang luar biasa baiknya, panjang sabarnya, kami berterima kasih untuk siang hari ini, di weekend ini kami bisa berbagi firman Allah. Kami bisa mendengar firman-Mu. Apa yang Kau taruh di hati aku Tuhan? Bagaimana Kau tuntun aku untuk bisa hidupin apa yang dibagikan siang hari. Kau juga tuntun setiap kami. Semua teman-teman yang akan lanjut mendengarkan pelajaran ini melalui replay, di Facebook maupun hari Senin di YouTube. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus Kau tetap berjalan bersama kami. Buat kami mengerti bagaimana Kau mau kami menjadi seperti apa yang Kau mau. Bukan maunya kami, tapi maunya Engkau. Kehendak-Mu jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Siang hari ini kami mau berikan hati yang terbuka, lapang, untuk mengizinkan Kau hadir dan melakukan apa yang Kau ingin lakukan dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Oke, kita masuk ke dalam the small remnant, arise, the remnant of God. Ternyata memang Erin Meyers, apa kabar? Udah lama gak dilihat namamu.
Tong Limin juga, thank you ya untuk bergabung. Nah, saya tuh mau bagikan pada Anda bahwa seluruh kitab Yesaya ini isinya adalah mengenai kitab warning. Karena Anda kalau mau lihat buku yang isinya banyak diawali dengan ayat pertama, celaka, 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 celaka ya. Beware, hati-hati. Wow, kalau bahasa Inggrisnya itu wow, 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 W-O-W-O-E. Wih, ini warning keras. Dan yang kasih warning itu Tuhan loh. Dan nggak mungkin dong saya merasa paling benar karena saya udah bagikan firman, jadi saya nggak perlu dicek sama Tuhan, diuji sama Tuhan, nggak perlu, nggak mungkin. I think yang pertama kali selalu diuji sama Tuhan tuh justru pembawa firmannya, pemberita firmannya. Ya, bukan lagi ke jemaat, karena buat saya dengan mengalami pekerjaan tangan Tuhan yang mentransformasi batin, manusia batin saya sampai keluar, ada buahnya dikit-dikit mulai kelihatan. Itu Tuhan yang kerja, yang maunya kita jadi kayak apa ya terserah Tuhan. Aku sih nikmati aja. Dan kalau sesuai Mazmur 133 itu perubahan itu dari kepalanya Harun, imam besar. Jadi kalau imamnya gembalanya itu ya imamnya gereja lokal. Itu turun dari kepalanya ke rambutnya, ke janggutnya, ke leher, ke jubahnya turun. Jadi jemaat yang terkasih, semuanya Anda itu bisa menjadi teguran, bisa menjadi cermin bagi saya. Apakah pelayanan ini, Bapak tadi ini menghasilkan buah apa tidak, itu bisa dilihat tergantung saya hidupnya dengan Tuhan kayak apa. Itu tidak terjadi karena Anda pinter atau Anda sedang berapi-api dengan Tuhan. Kadang-kadang berapi-api itu juga bisa bablas. Nah, kalau Anda pelajari di Emotionally Healthy Spirituality, kalau Anda masuk ke bab 9, bagaimana menjadi umat Tuhan, ini udah level pendeta yang itu, yang pasal 9 ya. Bagaimana menjadi umat Tuhan yang dewasa rohaninya karena emosinya sehat, itu adalah pewahyuan yang luar biasa. Itu nggak gampang itu. Ya, itu revelation yang Peter and Gary Scacchioro dapati yang membuat revolusi di dia dan istrinya. Terutama dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan satu sama lain sebagai suami istri dan kepada 4 putrinya. Sekarang ada mantu dan cucu, dan juga nantinya melebar riak-riaknya itu menjadi ombak sampai masuk ke penerusnya dia dan ke layer kepemimpinan sebelum ada penerus sampai ada penerus. Dan sekarang penerusnya juga ikut tulis buku namanya Deeply Formed Life, which is exactly seperti mentornya, seperti pendirinya dari gerejanya Peter Scacchioro ya, Peter Scacchioro pendirinya. Okay. So begin with the leader, pasti turun ke bawah. Saya mau apa yang Tuhan lakukan di dalam saya bisa nular ke kalian semua. Tapi jangan merasa kayaknya ini gampang. This is a slow process. Ya, kita nggak pakai kata proses sebagai excuse, tapi it is a slow process. Okay, tapi slow prosesnya Tuhan itu tiris-tiris tiap hari bisa menjadi bukit cepat. Kalau tiap hari. Kalau setahun sekali ya, biarit lah. Gak akan ada perubahan sama sekali. Okay? So, kita masuk ke 5 hal imperatif yang harus dihidupi oleh orang-orang Israel, bangsa Israel dan Yehuda ini udah gila. Mereka udah out of order. Ini keturunan yang masuk ke tanah perjanjian loh ini. Ini bukan nenek moyang yang keluar dari Mesir. Ini udah generasi keberapa nih? Yang dipimpin Yosua, penggantinya Musa, masuk ke tanah perjanjian. Murtad lagi, siklus yang dilakukan nenek moyang mereka, yang dibunuh massal di padang gurun, diulangi lagi. Apakah tanah perjanjian jadi kosong? Iya, dia kitab Yesaya, betul kosong. Karena mereka semuanya kan Tuhan bilang, aku nggak mau ada satu orang pun yang tinggal, biar kosong habis. Dan mereka dibuang kan 70 tahun caranya. Sebagai tawanan di Babel. Wah, ngeri sekali pengalaman mereka. Jadi Anda mesti ngerti ya caranya Tuhan. Kalau kita berdosa sama Tuhan, kita tuh pasti nyakitin sesama. Hubungan kita dengan Tuhannya terputus. Jadi kalau Anda belajar di hari Minggu saya ajarkan mengenai Sabat. Kenapa kok Sabat tuh dimasukin dan ada di pribadinya Allah sendiri. Nah, karena kita awalnya Adam pertama diciptakan serupa gambar rupa Allah, tentunya Sabat juga udah ada di Adam. Tapi dosa pertama itu gagal Sabat dia. Akibatnya apa? Dia putusin hubungan dengan Tuhan. Diputusin Adam. Didatengin Allah untuk rekonsiliasi, gak mau. Dia pilih jalan sendiri, Tuhannya sendiri. Kemudian dia terpaksa diusir keluar. Gak bisa di Taman Eden lagi tempatnya. Kan Taman Eden artinya tempat hadirat Allah.
So mereka diusir dan dipagari itu Taman Eden. Ya, dengan pagar malaikat berapi supaya jangan masuk. Karena kalau udah berdosa makan buah kehidupan. Manusia kita semua ini gak ada harapan. Akan hidup selamanya dalam dosa. Tapi mereka diusir keluar. Tapi tidak ditinggal Tuhan. Ini sama kayak Saul saya pelajari. Saul ditolak sebagai raja atas Israel. Tapi tidak ditolak dari Israel. Ini Anda mesti ngerti. Makanya dia gak langsung disingkirkan. Bahkan dia mati bunuh diri sebetulnya actually ya. Dia minta pegawainya orang Mesir itu nancepin dia punya tombak ke dirinya dia. Nah, kemudian dia bagaimana upacara penghiburannya? Luar biasa. Baca 2 Samuel 1 bagaimana Daud merayakan memberikan kehormatan terakhir ke sahabatnya dia, Yonatan, yang mati bersama ayahnya. So, karakter yang kayak gini yang dicari Tuhan. The character, bukan accomplishment, bukan pencapaian Tuhan cari. Oke? Nah, ciri-cirinya nomor 2 untuk bisa menjadi remnant ini adalah dari Yesaya 10 ayat 21. Ingat ya, ini buku isinya warning, peringatan luar biasa. Orang-orang yang disisakan lepas dari penghukuman Tuhan bagi seluruh Israel karena mereka ninggalin Allah sih. Yang ngerinya mereka masih upacara gaya yang Allah mau, yang dimodelkan oleh Musa. Tapi Allahnya udah beda. Ikutin bangsa yang menjajah mereka. Bangsa Asyur, bangsa Mesir. Mesir yang Tuhan setengah mati. Hancurin supaya orang Israel, budak Ibrani bisa keluar. Masih didatengin lagi sama anak cucunya. Dimintain tolong lagi. So, Anda jangan bosan-bosan baca kitab Nabi Yesaya, bagus. Karena di dalam itu Christmas pun ada di situ. Tidak ada Christmas tanpa Nabi Yesaya. Okay? So the small remnant must return to God. Ciri-cirinya Yesaya 10 ayat 21. Kalau mau jadi orang yang selamat sampai akhirnya, sampai Yesus datang kedua kali. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. So ini sisa ini akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Allah itu hidup, saudara-saudara. Bukan patung. Dia gak mau dipatungin. Dia gak mau dijadi komoditas yang bisa dijual belikan. Anda mau beli Allah patung ukuran berapa? Small, medium, large, extra large. Mau ditaruh di mana? Di ruang mana aja? No. Dia gak mau. Di Ulangan 4 ya, ayat 15. Aku gak mau loh dipatungin. Gak mau aku. Karena kamu hanya bisa mendengar suaraku. Anda mesti hafal Ulangan 4. Supaya ngerti kenapa kok ada hukum 10 perintah Allah yang kedua. Itu yang mengatakan nggak boleh bikin patung-patung. Aduh, kalau kamu melakukan ini, kesalahanmu ini akan aku turunin sampai 4 generasi hukumannya loh. So, Anda bisa mungkin keturunan 4 generasi dari nenek moyang yang menyembah patung. Yang sekarang mungkin susah hidupnya di dalam kutub. Yang sama aja, kakak adik kok semua ngalami sama ya. Itu Anda bisa balik ke Tuhan aja. Because there's no God like our God yang bisa ngeluarin orang Israel keluar dari perbudakan. So Anda mesti kembali mengandalkan Tuhan kita. Dan Anda harus kembali ke Tuhannya. Tuh Anda lihat tuh ya, di slide-nya ya saya tulis ya. Untuk mengandalkan Tuhan, Anda harus kembali kepada Tuhan. Kalau Anda nggak balik ke pribadi Allah, ya nggak bisa Anda mengandalkan Tuhan. Mau percaya Tuhan gimana? Orang nggak mau ketemu orang pribadinya. Nah, efek daripada Anda betul-betul kembali ke Tuhan, if you truly kembali ke pribadi. Kalau secara fisik kayak anak terhilang balik ke bapaknya, ya kayak Lukas 15 itu ya. Ya balik ke pribadi bapak yang hidup dong, bukan patungnya dong, bukan ke gedung ibadah. Bukan ke acara gereja aktif lagi. Itu nggak jamin. Kembali dulu ke pribadi Allah. Nah, efeknya kalau betul-betul Anda ketemu Allah, Anda akan mengalami pemaknaan dan hikmat dari kehidupan yang mengandalkan Kristus. Nanti akan Anda mendapat definisi baru. Di mana kehidupan balik ke Tuhan, atau kalau kita balik ke Yesus Kristus, ya melalui day by day, Anda akan mengalami satu, jiwamu puas sekali. Saya ngelihat ke putra yang baru lahir baru 2 bulan daripada keponakan saya kemarin ya. Karena saya punya sepupu baru balik dari London juga. So, kita rame-rame 3-4 generasi nonton satu baby ini. Pertama kali ketemu 1 bulan lembek sekali badannya, dan bobo terus. Kalau yang sekarang udah
kenceng badannya karena ASI dari maminya itu luar biasa. Jadi berkumpul di rumah baby ini kita ngomong, lah terbentuknya perjumpaan sperma dengan indung telur aja mana ada dokter bisa rekam. Nggak mungkin ya. Itu terjadinya kan tangan Allah yang merajut itu. Oke, sampai jadi 1 bulan pembuahan terjadi, gestation, kedua, ketiga, keempat, luar biasa ya. Sekarang udah pakai UV ya, bisa menembus itu dalam kehamilan rahim ibu. Saya mengalami Shabbat dengan Shabbat Delight. Kita ngomong mengenai the miracle, the mystery dari kehamilan seorang ibu dengan baby Harold di dalamnya. It's amazing. Udah gitu si kecil ini hidupnya cuma bobo dan minum ASI kan. Yang di dalam ASI itu komplit, bisa tumbuh otak, tumbuh tulang, kepandaian, mata dari 8 hari nggak gitu jelas bisa mengenal. Babynya kalem sekali, nyenengin sekali. Ya, hardly any, hanya keluh kesah karena kehausan, dia baru bangun udah lapar sekali. Saya bilang, look at this. ASInya aja dari maminya. Emangnya maminya produksi apa, kerja apa untuk bisa keluarin ASI itu? Nothing. Semuanya oleh Tuhan karena Tuhan bagi Tuhan. Supaya si Harold nanti suatu hari dipenuhi kemuliaan Allah dan memuliakan Allah. His life. Dia bilang, so from today, we need to talk about Jesus. Bagi si kecil ini, walaupun dia belum ngerti, tutup-tutup mata, tapi kan rohnya bisa dengar, jiwanya. You know, so don't take it for lightly. Jadi saya menyebutkan ini baby Harold ini karena kepuasan jiwa itu kayak baby bobo. Oke, nanti kalau udah kelar minum, diangkat sama susternya, maminya kemarin agak flu jadi nggak bisa gendong, dia angkat di bahunya, kemudian dia bisa burp, anginnya keluar dari susunya itu. Habis itu main dikit lagi, lihat kiri kanan, bung, ngantuk lagi, ditengkurupin bobo langsung. Oke, 2 jam kemudian dibangunin lagi dengan sengaja, kasih AC-nya lagi sampai habis. Because that's the only nutrition yang dia punya. Saya jadi ingat baby gajah tuh yang tiap 3 jam dikasih susu, termasuk jam 3 pagi, masuk jam 6 pagi, penjaganya satu kamar sama dia harus kasih susu. Kalem sekali, kalau jiwa tuh lagi puas tuh kalem, aman sekali, so secure. Oke. Apalagi kemudian akhirnya sih maminya gendong dia juga. Terus ada rasa dependence kepada Tuhan di dalam Kristus. Percaya dan ngandalin Tuhannya itu terbentuk. Ini kan nggak bisa pakai otak. Aku ngerti ini dingin, nggak bisa. Otaknya suruh bobo aja, suruh rest. Anda ngalami aja Tuhan. Sama kayak baby Harold ngalami susu ASI mamanya. Kemudian dia burp, kemudian dia dipeluk mamanya, digantian peluk papinya. It's such a secure, satisfactory life, you know. Nah, orang Israel itu ditegur-tegur, woe unto you, celaka kamu ya. Itu mereka tuh ngalami kesulitan bertobat loh. Ternyata pertobatan itu anugerah ya teman-teman ya. Jadi nggak pakai kekuatanmu sendiri. Mungkin firmannya bikin Anda terhentak gitu loh. Tapi Anda mau tobat itu nggak bisa kalau bukan dari Tuhan yang lakukan. Okay? Nah pertanyaannya kenapa kok kita mengalami kesulitan untuk balik ke Tuhan? Why? Karena kegelapan lebih kuat dalam kita daripada terang. Karena Anda jarang masukkan terang Allah dalam hidupmu. Anda jarang sekali. Nah kenapa kok ada kegelapan dalam hidup kita? Karena kita mendua hati. Dari mana kita tahu? Di sini. Semua di Yesaya dijelasin. Nah ini sebetulnya nubuat Nabi Yesaya itu seruan. Pokoknya kalau ada Nabi ya, seruan kita balik ke Tuhan. Dah itu toh. Dan baik kok, Nabi itu baik. Ya, pertobatan itu juga gak mengerikan, gak horor. Buat saya sekarang pertobatan itu mengharukan. Sangat menyentuh hati kita. Karena kan Anda kembali diterima sama hadirat Tuhan. Anda dipeluk lagi seperti anak terhilang dipeluk bapaknya. Bapaknya lari ngejar Anda. Anaknya sadar. Karena dia lagi kelaparan sih, makanya dia sadar mau pulang, mau cari makanan. Karena pegawai bapaknya kenyang-kenyang makan kelebihan, dianya sengsara, malnutrisi. Oh, papanya memeluk dia, anaknya cari makanan. Makanya waktu dia datang dia ngomong apa? Jadi budaknya nggak apa-apa, jadi kacungnya bapak nggak apa-apa. Karena dia butuh makan. Dia nggak tahu, dia nggak paham arti kata kasih. That's amazing. Jadi anak sendiri tapi nggak ngerti kata kasih. Nah ini Nabi Yesaya itu teriak. Nah kita lihat teriakannya dia tuh adanya di pasal 1.
Aduh, saya baca ini lagi berulang-ulang ya. Bertobat itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Itu perikopnya tuh ya. Di ayat 13. Jangan lagi deh kamu bawa persembahan-persembahanmu yang nggak sungguh-sungguh. Kan hatinya mendua hati. Sebab baunya aja udah kejijikan bagiku. Baunya kayak bau bangke. Kalau kamu merayakan bulan baru atau sabat, Rosh Kodesh, ya kamu melakukan syabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, sabat delight mungkin ya, atau ibadah-ibadah perayaan, 7 perayaan itu, aku nggak tahan ngelihatnya. Habisnya Tuhannya difitnah, dikhianati, diperlakukan nggak benar gitu. Karena perayaan itu penuh kejahatan perayaanmu itu. Kamu persembahannya aja dari meres orang. Dan bait Allah di Yohanes 2 Anda ingat kan ya? Di mana Yesus itu kan pakai cambuk, keluarkan, kamu jangan bikin rumah Bapakku jadi yang mestinya rumah doa jadi tempat sarang penyamun. Sama kan? Repeat. Artinya repeat cycle. Problem kita sama orang Israel zamannya Yesaya, sama zamannya Yesus, sama sekarang podoai. Itu pola kok. Makanya kita disuruh baca Alkitab semuanya untuk ngerti pola. Karena dikatakan bahwa kalau Anda nggak belajar sejarah, sejarah itu akan terulang katanya. Right? So, di ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aduh aku benci ngeliatnya. Semua itu jadi beban bagiku. Bukannya menyenangkan aku, malah jadi beban, jadi berat buat aku. Aku telah payah nanggungnya. Saya lanjutin ya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan buang muka. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu itu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat itu di depan mataku. Berhenti berbuat jahat. Ayo, belajar berbuat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang kejam. Bela anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. You know, dari Yesaya 1 ayat 17 sampai Yakobus 1 ayat 26-27 sama. Ibadah buat apa kamu ibadah muluk-muluk, oh Tuhanku berbahasa roh dan kata-kata indah, tapi janda-janda yang menderita dan yatim piatu tidak kau pedulikan. Itu ibadah sejatinya itu di situ loh. Ini sekarang ya Yesaya 1:17 dikatakan yang sama. Justru orang yatim piatu kamu lantarkan, kamu injek-injek jadi budak malahan. Dan perkara-perkara janda-janda juga nggak diurusin. Nah, bukankah di Kisah Rasul juga pasal 6? Para rasul itu komplain kepada bangsa Israel, kepada tua-tuanya, kamu pilih dong 7 orang yang berhikmat, hatinya baik, yang punya hikmat Allah, menjadi diaken. Ingat nggak salah satunya Stefanus? Kenapa? Karena rasulnya berkata, aku ini parah nih, aku kurang waktuku sama Tuhan, debadeku sama Tuhan kurang, belajar firman aku juga kurang, waktuku habis. Akibatnya mereka memberi diri 7 orang yang betul-betul teruji ya. Kualitasnya kayak apa, rohaninya, integritasnya. Dan para rasul bisa fokus ke firman. Gak ngurusin kasih makan dari janda-janda Ibrani yang berbahasa Yunani. Ini kan siklusnya sama terus ya, sejarahnya ya, problemnya tuh sama. Dan di perjanjian baru di zamannya Yesus juga diingetin di akhir zaman akan banyak kelaparan karena banyak perang, gempa bumi, bencana alam. Nah, kamu yang kaya, kamu yang diberkati dengan materi, kasih. Coba kunjungi orang di penjara, coba kunjungi orang di rumah sakit. Banyak sekali pasien COVID, ya. Coba kunjungi orang-orang yang penyakit yang non COVID juga. Para dokter kan juga ngomong, nggak bisa dong pasien COVID itu diutamakan saja terus yang leukemia, yang kanker, yang sakit darah tinggi, yang sedang koma, penyakit lain itu biarin aja. Oh nggak bisa, semuanya harus rata. Oke, so ini mengalami goncangan loh rumah sakit di masa 20 bulan ini loh. Oke, tapi gerejanya mana? Umat Tuhannya mana? Nah, so Anda melihat di sini bahwa orang Israel itu hidup mendua hati. Mereka have a double life and double standard. Hidupnya tuh double standard, satu upacara Yahudinya nggak pernah absen dah. Tapi hatinya nggak ada di Tuhannya orang Yahudi. Sama sekali nggak ada di Tuhannya ya Musa yang ngeluarin mereka dari
perbudakan, hidup rat race cycle, hidup tertindas oleh sistem Firaun yang produksi meningkat terus. Dikasih kuota terus tapi disiksa habis-habisan. Tidak ada kenaikan perubahan gaji, disiksa mereka buruh murah, dia cheap labor. Di saat ini kan kita nonton cheap labor. Kalau nggak bisa pakai baju merek yang murah loh bayarnya. Nanti nggak ada KW1, KW2 tuh KW-KW itu nggak ada nanti. Nah, double standard itu artinya apa sih? Nah, ini Anda mesti pelajari. Aku suka sekali ini. Saya kutip ya dari quote, double standard is a conscious of sin, but not convicted of sin. Ini orang yang sadar, ya gue tahu ini salah, tahu. Tapi aku nggak kuat, aku nggak tahu mesti ngapain. Ntar aja deh tobatnya dah. Nah, karena mereka tidak ada pengisafan Roh Kudus akan dosa itu. Makanya mereka tidak bisa sungguh-sungguh kepingin bisa bertobat dan mengejar Allah. Oke, lari. Ibrani 12 ayat 1 dan lari pandangan mereka pada Yesus Kristus, pemimpin iman kita dan penyempurna iman kita. Bersungguh-sungguh lari pada itu enggak ada gairahnya sama sekali. Nah, Anda mesti mengerti loh ya, pertobatan itu tuh bukan karena kekuatanmu loh. Karena Anda udah nangis di altar call. Itu kalau nggak ada pengisapan Roh Kudus ya nggak terjadi apa-apa. Ya, Anda bawa pulang aja dan renungkan kembali khotbah tadi. So, Anda mesti pahami kalau Anda bisa insaf sama dosa Anda itu karena the grace of God. So, Anda pahami the grace of God? Sebab dengan cara memahami bahwa kita tidak bisa menang dalam peperangan atas segala dosa kita, kelemahan kita, dengan berfokus ke problemnya. Terus kalau doa, Tuhan singkirkan ini, Tuhan singkirkan. Saudara-saudara, Anda nggak usah minta, dia juga tahu kok ada dosa di situ. Yang Anda mesti lakukan adalah berbalik ke Tuhan. Itu Anda mesti minta tolong Tuhan. Kalau fokus ke dosanya terus, Anda capek. Berat soalnya. Siapa yang bisa merubah diri Anda? Saya aja pengalaman 5 tahun bersama bukunya dari Peter Scazzero, 8 langkah. Untuk bisa menjadi orang emosi sehat, emosi waras, emosinya gak gila. Dengan rohani yang didewasakan. My goodness, ini 5 tahun perjalanan loh. Baru saya nikmati banget baru 2 tahun terakhir ini. Itu pun saya gak tahu bagaimana terjadinya. Pokoknya dia kerja di dalam aku. Jadi Filipi 2 ayat 12-13 benar-benar saya alami. Cukup Anda datang ke Tuhan dan minta. Kalau Anda minta seperti apa yang dia kehendaki, ya pasti dikasih dong. The grace of God is there. Makanya Yakobus 4 ayat 6 itu penting, saudara-saudara. Aduh, saya nggak tahu kalau di media bisa keluarin Yakobus 4 ayat 6, tapi di Amplified Version ya. Kalau Amplified Version is fantastic sekali. Nah, di Amplified Version dari Amplified ya, saudara-saudara. James 4:6. James 4:6. Ini kalau Amplified, I can preach dari Amplified Bible gampang banget, tinggal dikutip karena dia sudah dikasih penjelasan pewahyuan yang akurat banget. But he give us more and more grace. Ya, Allah tuh benci orang congkak tapi mengasihani, kalau bahasa Indonesia mengasihani orang rendah hati, ya. Dan dia berikan kasih karunia. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kasih karunia itu dari Tuhan loh ya. But he give us more and more grace. Nah, dijelasin grace itu di Amplified itu apa? Through the power of the Holy Spirit, melalui kekuatan Roh Kudus, to defy sin, untuk menghancurkan, menyingkirkan dosa, and live in obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Jadi grace ini bukan unmerited favor aja. Grace ini adalah kuasa Roh Kudus, kekuatan kuasa kebangkitan Yesus untuk menaklukkan, menyingkirkan, mendiamkan ya dosa, dan kita bisa hidup dalam kehidupan gaya hidup obedient, ketaatan pada Tuhan. Dan itu dari mana kita tahu kita tuh taat pada Tuhan? Kita cerminkan, kelihatan dari iman kita dan sikap bersyukur karena keselamatan yang Tuhan kasih. Nah, saya bersyukur banget sama buku Spirit EHS and especially this tool. Ini miracle book ini. Buku mujizat ini day by day ya. Ini buku mujizat ini yang continually give, terus menerus berkesinambungan memberi
karunia grace, the gift of grace. Jadi kalau Anda belajar Roma 12 ayat 4 sampai 8, grace is a gift loh. Okay? The gift of grace to the humble. Nah kalau Anda sampai berkata, aku tahu aku berdosa, aku sadar, aku nggak tahu mesti ngapain Tuhan. Unless you do something about it, aku nyerah deh. Aku akan binasa dalam dosa deh. Okay? Grace to the humble, siapa sih orang rendah hati itu? Who turn away from self-righteousness. Yang meninggalkan, menjauhkan dirinya dari rasa benar diri. Aku udah benar kok. Nah orang kalau self-righteous ya banyak marah kalau ditegur, dikoreksi. So submit to God. Pasal ayat 7-nya. Nah kembali, pahami the grace of God. Karena dengan cara memahami the grace of God, kita tidak bisa menang dalam peperangan kita atas dosa dengan fokus tanpa fokus ke salibnya. Harus fokus ke salibnya. The grace is on the cross. The love of God is on the cross. Okay? The compassion of God, the mercy of God is on the cross. Okay? So, Anda harus berfokus pada salibnya. Karena dari salib dicurahkan kasihnya, belas kasihannya. And kasih karunia-nya. Kasih karunia itu grace. Okay? Inilah peranan disiplin ibadah harian diawali dan disimpulkan oleh silence, stillness, and centering. Anda kalau pakai buku ini, cara selalu dibuka dengan every time, silence, stillness, and centering before God. Silence, stillness, and centering before God. Nah, kalau Anda nggak serius nyari Tuhan kayak begini, Tuhan juga pikirnya, maksudnya kesadaranmu akan dosamu itu pitisan. So kita kembali ke Yesaya 10 ayat 21. Saya mau tunjukin bagi Anda semua di sini bahwa untuk jadi remnant ini ya, yang betul-betul hidup. Jadi Israel itu kan dihancurin habis lah ya. Lihat ya pertama kali zamannya Nuh, terus kembali ke zamannya Musa hampir aja hilang lah semua. Tapi akhirnya mereka mati semua. Terus zamannya Yosua mati. Setelah Yosua mati ada hakim-hakim. Aduh ngenes banget hidupnya ya. Terus zamannya Yesus juga begitu. Oke. Nah lihat di sini. Yesaya 10:21 Tuhan berseru lagi. Jadi kita pun dosanya kita zaman ini sama orang-orang Israel dulu sama. Zamannya Yesus orang Farisi sama. Sebab sekalipun bangsa ini, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya. Namun hanya sisanya loh akan kembali. Kak, saya nangis nih waktu baca ini. Ini seruan Tuhan untuk kita semua ya, kembali ke mesbahnya Tuhan. Tempat di mana Tuhan hadir. Sehingga kehidupan bersama Tuhan, being with God, ya, being with God, keintiman bersama Allah Tritunggal, dan misi Tuhan, doing yang keluar dari being with God. Jadi kehendak Allah itu tahu karena kita berada bersama Allah. Itu dikawinkan bersama-sama. Di dalam kuk Tuhan yang enak, yang dipasangkan Tuhan bagi kita. Makanya Anda gak ada letih lesu beban berat. Alias Anda tidak lagi menjadi sibuk melakukan pekerjaan buat Tuhan. Aku sibuk sampai urusan keluarga, hubungan yang gak baik, hubungan yang pahit, dibiarin aja, dilantarin. Padahal itu dosa loh. Gak hormati orang tua, menyepelekan mami saya udah janda. Apakah saya mesti menjaga mama saya? Harus udah janda. Ya, ini bukan mami saya itu kalau dikasih uang gak mau. Dia tuh udah nabung sendiri buat masa tuanya. Sampai dia selesai pun dia bilang, aku udah ada, kamu gak usah bingung gitu. Bajunya udah diatur, ditunjukin sama saya, aku mau pakai baru kerok ini ya. Aku pakai baju ini ya. Dia diatur, ketawa-tawa dia ngomongnya. She's fine. Tapi yang dia gak bisa terima, kalau saya tidak sopan sama dia. Kalau bicaranya kasar. Kalau tidak menjawab dia. Kalau gak utamakan dia bisa tersinggung. 93 tahun loh. Itu yang dilihat Tuhan. Kalau mengasih materi kan bisa, dia pekerja keras kok. Mau nandingin apa sama mami saya? Hidupnya aja udah dikasih ke kita. Nyawanya dia pertaruhkan untuk waktu hamil kita. Kurang apa mami kita lakukan ini? Tahu nggak? Kita tidak bisa sibuk kerjakan pelayanan buat Tuhan, tapi mengabaikan hubungan dengan orang tua kita. Anda pelajari sendiri deh 10 perintah Allah. 3 perintah pertama, tidak ada Allah lain di hadapanku. There's no other God like me yang bisa keluarin kamu dari perbudakan. 2, nggak boleh ada patung-patung. 3, jangan sebut nama Allahmu sembarangan ya. Don't use it in vain.
Keempat itu sabat, yang saya udah bagikan minggu lalu, itu jembatan mulia. Penting untuk bisa masuk ke hukum ke berikutnya. Kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Hukum kelima tuh Keluaran 20 ayat 16. Hormati orang tuamu, nomor 1. Kemudian jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini. Walaupun panjang tapi topiknya jangan mengingini. Oke? Itu kan hubungan dengan sesama. Hancurnya kita, gagalnya hidup dalam kasih Kristus karena nggak sabat. Kalau nggak sabat kita capek melakukan pekerjaan buat Tuhan, nggak isi bensin kasih lagi. Akibatnya keluarga kita kena capek, udah macam-macam lah. Padahal keluarga kita juga domba kita. Mami, kakak saya, semua ipar saya, keponakan kan ke ibadah ke gereja saya. Masa domba yang ini yang ini diabaikan tapi yang lain diperhatikan. So demi Tuhan tanpa kita berjalan, oke, kita tidak bisa sibuk kerjakan pelayanan buat Tuhan demi Tuhan tanpa kita berjalan setiap hari bersama Tuhan. The mission of God must come out from the being with God. Kalau nggak bisa. So saya mau tantang Anda semua, is your work with God in alignment with your walk with God? Apakah kerjaan Anda buat Tuhan itu selaras dengan Anda berada bersama Tuhan? Kan kita di cook gitu kan, mana ada sapi depan belakang. Sapi ya kiri kanan dong, berdampingan dong. Yesus senior sapi, senior ox, nah junior oxnya. Mesti begini. Jadi kehendak Allah yang kita lakukan itu mesti keluar dari being with God. Dia yang kasih tahu sama kita, dia mau kemana, dia kasih tahu, kita ikut. So saya contohkan ini dengan Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Aduh, ini saya belajar dari Henok. Ini hamba Tuhan yang gak ngapa-ngapain, gak banyak sensasi, tapi di rapture loh, diangkat ke surga loh. Sebelum Yesus lagi diangkat ke surganya. Wow. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Itu gak main-main loh. Saya baru 30 tahunan lebih jalan sama Tuhan. Udah kepleset berapa kali saya. Udah tergeletak berapa kali saya. Melipir dari Tuhan. Berdosa meninggalkan Tuhan. Selama 300 ini orang. Setekun, tidak melipir. Setelah ia memperanakan Metusalah, ini orang tertua di Alkitab ya. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, itu mau sorry ya, kehilang kepencet tuh J-nya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Apa yang dia buat keluar dari pergaulan dia dengan Allah. Lalu dia gak ada lagi karena di rapture, diangkat. Sebab dia telah diangkat oleh Tuhan. Nah, lihat kitab Yudas. Suratnya Yudas, ini saudara tirinya Yesus nih. Cuma satu pasal ya. Ayat 14-15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan itu datang loh dengan beribu-ribu orang kudusnya. So that's second coming. Ini kita adalah generasi remnant yang akan menantikan kedatangan Yesus, tapi kedua kali. Ayat 15, lihat. Kalau dia datang kedua kali, apa yang terjadi? Hendak menghakimi. Kalau yang pertama kayak baby Harold, si Yesusnya diem aja, yang tahu cuman gembala sama mami papinya sama orang Majus. Nggak ada yang tahu. Habis itu sepi sampai usia 30 tahun, bang, keluar di sungai Yordan. Wah, kolosal, surga aja kebuka. Suara Allah Bapa kemana-mana. Tapi lihat kata yang kedua. Ya, ini ada di Maliaki 3 nih. Dia hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. So second coming is not a beautiful coming ya. Mengerikan loh. Kita ini akan mengalami intense purification. Di dalam gereja Tuhan. Karena penghakiman dimulai di rumah Tuhan loh. So kalau misi Tuhan tidak keluar dari hidup bergaul seperti Henok. Misi Tuhan itu lewat orang percaya. Adalah pekerjaan yang gereja harus lakukan, tapi harus mengalir keluar dari kehidupan menyembah Yesus sebagai kurios kita. Kurios itu apa sih? Bukan kairos ya, kurios. Kurios itu artinya tuanku, my master, pemilik hidupku. Jadi kalau Anda berbalik ke Tuhan, kalau Anda dikasih kesempatan bertobat sama Tuhan, Anda tuh mengakui Yesus itu Tuan. Bahasa Inggrisnya Lord, L-O-R-D. L-O-R-D itu bahasa Yunaninya kurios. Kurios itu artinya tuan, landlord, tuan tanah. So tuanmu itu kuriosmu, dia tuh menjadi pemilik hidupmu. Nah kalau Anda gak nyembah pemilik hidupmu yang baru, ya Firaun nanti yang memiliki kalian sistemnya.
Mamon nanti akan sistemnya. Mamon itu dari kata compounded interest, bunga berbunga. Banyak kan bisnis bunga berbunga di seluruh dunia. Itu bikin orang kaya tapi orang miskin jadi tambah miskin karena dia kelilit utang buat bayar cicilan murah katanya. Tapi bunganya kan tinggi. So ingat ya, tema utama dari buku Yesaya itu adalah kembali ke Tuhan. Dan bersamanya kembali kita lakukan misi dari Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Nomor 3, orang-orang sedikit, the remnant yang dilepaskan Tuhan harus mendengar celaka peringatan Tuhan yang berulang-ulang. Itu mesti diulang-ulang terus. Kenapa? Saya tulis di sini ada Yesaya 10:22, Yesaya 10:19, 14:30, Yesaya 15:9. Ini semua peringatan celaka tidak saja ke bangsa Israel, tapi juga ke bangsa yang dipakai sama Tuhan sebagai alat untuk murnikan Israel sehingga tinggal sedikit remnant. Anda tahu ya hukumnya Allah ya. Anda baca di Mazmur deh. Tuhan pakai Moab untuk membersihkan Efraim. Jadi kalau kita berdosa, justru musuhnya Tuhan akan dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Tapi setelah itu kita kalau nggak bertobat-tobat akan dihukum, dihakimi. Terus musuh kita juga dihakimi. Ini terjadi pada Babel, Mesir, Damsyik, Filistia. Nah, itu terjadi semua di sini. Lihat ya. Yesaya 10:22. Sebab sekalipun bangsamu hai Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun sisanya kecil aja yang kembali. Tuhan telah memastikan kok datangnya kebinasaan. Dan dari situ timbul keadilannya meluap-luap. Kenapa kok keadilan ditulis meluap-luap? Sebab Allah tuh Allah yang suka menegakkan kebenaran, keadilan, hukum. Allah tuh bukan lawless God. Allah yang melecehkan hukum yang dia bikin terus dia encer-encerin. Gak bisa. Dia Allah bukan manusia, gak bisa berdosa. Hukum yang dibikin dia gak bisa lawan. Waktu Allah datang ke bumi, lahir dari rahim Maria, itu dia ikutin hukum dia di Kejadian 3 loh. Wanita akan sakit bersalin loh. Sebelumnya kan Hawa itu kan keturunan Adam. Dari rusuknya kan diambil. Jadi yang hamil siapa? Laki apa perempuan? Nah, ini ada perlu belajar baik-baik nih. Sungguh, kebinasaan yang udah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan. Tuhan semesta alam. Tapi itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, jangan takut terhadap Asyur. So Tuhan pakai Asyur untuk memurnikan orang Israel. Oke? Nah, bukan jumlah sebanyak pasir. Anda tahu gak sih jumlah sebanyak pasir itu sebetulnya nubuat Allah sendiri. Itu kan Allah janjikan ke Abraham. Keturunanmu seperti pasir di pantai, bintang di langit. Ingat gak di Kejadian 15? Abraham suruh ngitung bintang. Terus dia percaya lagi. Kenapa dia stres untuk percaya dia punya keturunan kayak bintang di langit, pasir di pantai? Habisnya satu aja gak punya. Begitu dapat satu, Ismail melalui perjodohan lewat istrinya. Jadi Tuhan dibantu maksudnya. Atau Abraham dibantu supaya bisa genapi Tuhan sendiri. Pakai kekuatan sendiri. Lahirlah Ismail. Habis itu 13 tahun kemudian Ismailnya mesti diusir sama Hagar. Karena Tuhan gak bisa terima. Akan ada keturunan yang kujanjikan. Itu Ishak. Nah, tapi ternyata nubuatan bisa jadi hancur gagal. Tinggal sedikit. Maka Allah berkata, kehancuran ini telah aku deklarasikan. Tuhan telah pastikan, kalau bahasa Indonesianya, Tuhan telah memastikan ini ada kebinasaan, kehancuran. Destruction is decreed. Sebab apa? Sebab dia Allah yang adil. Dia bukan Allah yang suka main-main sama hukum. Dia nggak melanggar hukum. Itu Allah ya. Kalau saya biar kena adik pengadilan Tuhan aja deh. Supaya nanti kalau Tuhan datang aku dalam posisi benar. Kalau sekarang saya masih perlu diproses sama Tuhan. Oleh sebab itu dari dia meluap-luap keadilan. Tuh ayat 19. Bagus ya. Dan ayat 23. Yesaya 10 ayat 23. Begitu gila-gilaan keadilan dia lakukan. Sampai ayat 19. Sampai sisa kecil itu. Tahu gak Anda berapa banyak sisa kecil itu? Itu sama dengan sisa pohon-pohon hutan yang akan dapat dihitung banyaknya. Sehingga seorang anak dapat mencatat. Mungkin saya punya cicit ya. Si Hailey. Cicinya si Harold itu, dia bisa ngitung. Dia lucu sekali, dia ngomong sama tantenya yang berbalik dari London itu. Saya mau ketemu kamu, cuma saya nggak ingat nama kamu siapa. Tapi mukanya ingat sih. 3 tahun, 4 tahun ngomong kayak gitu, kita lucu.
Dia bilang lucu banget. Terus dia makan di rumah, kita bawa doa. Begitu kita mau ngomong amin, kok nggak amin-amin ya anak. Terus dia bilang, kenapa mataku kelip-kelip katanya. Habis itu pakai berair. Oh ternyata dia kan matanya pedes, kena potongan cincang bawang putih sama irisan rawit. Dia bilang mataku kelip-kelip katanya. Bagaimana? Saya lagi belajar sama Tuhan, my goodness. Kenapa kok Tuhan tuh panjang sabar sama kita? Sebab bahasa kita, Anda tuh kalau nggak bergaul sama Alkitab ya, Anda nggak terbiasa dengar bahasanya Allah. Anda nggak biasa dengar apa sih istilah-istilah Allah pakai, cara Allah ngomong. Jadi Alkitab itu kan isinya kan perkataan Allah kan. Jadi Anda kalau nggak bergaul sama Alkitab, bagaimana bisa dengar biasa cara ngobrolnya Allah gimana, cara ngomongnya. Sebab saya kepada si Hailey kecil ini, saya bilang maminya, sepanjang malam gue sampai nggak bisa nelen makanan. Lu betapa kita mesti rendah hati dan sabar untuk bisa menerjemahkan bahasa anak kecil. Betapa Allah panjang sabar untuk ngerti bahasanya kita yang dari duniawi ke rohani. Itu pembelajarannya lama loh. Makanya Anda kalau nggak suka bergaul firman pagi, siang, dan malam sesuai Yosua 1 ayat 8, sesuai Mazmur 1 ayat 1, 3, betapa Allah lama banget nungguin kamu. Oke, lanjutin lagi ya, saya 14 ayat 30. Lihat ini hukuman peringatan kepada bangsa Filistia. Ini yang dipakai untuk menghukum orang Israel. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tapi keturunanmu Filistia akan kumatikan dengan kelaparan, sisa-sisamu, remnanmu akan kubunuh. Oke. Ayat 22, Yesaya 14. Ini penghukuman peringatan Allah kepada Babylon, kepada Babel. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, remnannya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Bukan hanya Israel dihukum, yang dipakai alat untuk menghukum Israel juga dihukum. Nanti Anda baca sendiri ya, itu daftarnya aku udah tulis tuh. So Anda mesti kenali isi kitab nubuatan Nabi Yesaya ini apa sih sebetulnya? Bahwa Allah itu adil, penghukumannya keras. Dan membuat selalu menyediakan sisa sedikit. Kenapa? Gak mampu lah. Sama dong Matius 7 dong. Ayat 13, 14, 15. Sedikit minoritasnya akan menemukan jalan kehidupan. Mayoritas akan meninggalkan jalan kehidupan. Betul kan? Pintunya sempit, jalannya sesak. Ingat gak saudara-saudara? Apakah mereka semua akan mendengarkan, memperhatikan? Apakah yang sisa-sisa yang ditinggalkan Tuhan ini pasti mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan? Hati-hati. Kenapa kita mesti hati-hati? Kenapa kok kita diajarin mengenai dosa ini, mendua hati ini dari Israel? Karena kita tuh nggak bisa sadar akan dosa yang kita lakukan. Mazmur 19 penting buat saya. Duh kaget saya waktu dapat ayat ini loh. Tadi awalnya hukummu itu suci, membuat mata jernih, perintahmu itu adil, peraturanmu itu benar. Aduh bagus sekali. Dan hambamu diperingatkan oleh itu. Tapi tiba-tiba dia sampai gini. Hati-hati ya dengan dosa yang tidak kau sadari atau presumptuous sin. Nah, itu Mazmur 19 ayat 13. Pakai ESV ya. Keep back your servant also from presumptuous sin. Presumptuous itu artinya apa? Enggak lah, aku udah hidup mati-mati berkorban di Tuhan. Mana mungkin gue melakukan dosa itu. Aku bukan tipe orang yang menyimpang dari Tuhan. Aku presisi dengan Tuhan. Nah, ini orang-orang yang kayak ini tuh orang yang presumptuous sin. Let them not have dominion. Jangan orang-orang yang merasa tidak ada dosanya itu have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Bahasa Indonesianya. Gak ada yang dapat menyadari kesesatan Tuhan. Tuhan, bebaskan aku dong dari kesalahan yang tersembunyi yang aku juga gak sadar. So apa itu kesalahan tersembunyi? Apa itu presumptuous sin? Sin yang Anda lakukan dan sadar tapi Anda tata rapi supaya gak kelihatan sama orang. Terutama orang-orang di gereja gitu loh, sama di komsel. You are not supposed to manage your sin. You're supposed to get rid of your sin. And minta kuasa Roh Kudus untuk bikin Anda, Yakobus 4 ayat 6, jijik sama tuh dosa. Nah ini saya jelaskan di 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan gak boleh bertengkar loh. Tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Jadi saya ngomong ke dombanya tuh gak boleh marah-marah, gak boleh bentak-bentak. Dan dengan malah harus lemah lembut. Dapat menuntun orang yang suka ngelawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada orang yang suka ngelawan.
kepada mereka itu untuk bertobat dan mimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Yang saya lingkari itu Tuhan beri kesempatan. Bukan pendetanya. Dan dengan demikian gara-gara dikasih kesempatan Tuhan mereka jadi sadar kembali. Insaf. Karena terlepas dari jerat iblis, jerat setan loh. Yang ikat mereka lepas. Nah, nomor 4. Sisa-sisa umatnya Tuhan ini, Anda kalau menjadi remnant, Anda mesti imperatif ya, Anda mesti pegang nih. Nomor 3. Hormati dan indahkan Tuhan. Wah, ini saya belajar dari 1 Samuel ya, 1 ayat 30 itu penting itu. Imam Eli dan anak-anaknya. Imam Eli gak mengindahkan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya dishonor God. Ternyata lawannya honor bukan dishonor, tetapi take things for granted. Take things for granted. Orang Israel take God for granted. Kita menganggap orang tua kita, orang tua kita beres apalagi udah oma tahu apa, pendengaran udah berkurang. Ya saya lihat cucu-cucunya itu bisa ada begitu sifatnya, Dan nggak menyenangkan lah gitu loh. Padahal ya mereka nggak ada tanpa ada anaknya gitu loh. But that's what we do yang kita nggak sadar. Yesaya 11 ayat 11. Ini kalau bahasa Indonesianya terjemahnya kayak gini nih. Pada waktu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, di Mesir, di Patros, Ethiopia, di Elam, di Siniar, Hamat, dan di pulau-pulau laut. Then it will tapi kalau bahasa Indonesia kan ayat 11 itu kan sisa-sisa umatnya akan diselamatin. Bahasa dari NASB New American Standard Bible, bagus sekali. Tahu nggak ngomongnya kayak apa? Saya ngebut ya, karena mau kelarin sampai nomor 5. Then it will happen on that day that the Lord will again recover the second time. Don't take God for granted. Nanti juga ada kesempatan kedua kali bertobat kok. Santai aja, be careful. No second time by taking it for granted. No, not at all. Yesus Kristus, kalau udah menyadarkan Anda, kalau Anda balik ke Tuhan waktu disadarin, seperti anak terhilang, nanti Roh Kudus yang kerja nginsafin Anda. Diberi kesempatan ingat kebenaran, karena kebenaran yang kamu tahu memerdekakan kamu. Jerat iblis lepas. Ingat loh ya, apapun hidupmu modelnya, Yesus Kristus is our bondage of sin breaker. Pemutus ikatan dosa kita adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu kalau mau hidup sebagai sisa-sisanya Tuhan di akhir zaman ini, Anda mesti hidup sebagai muridnya Dia dan hidup sebagai murid yang kudus dan takut akan Allah. Baru bisa merdeka. Oke? So nomor 5, saya kebut deh. Bagi orang yang mau jadi murid Kristus, menjadi sisanya Tuhan, udah pasti. Yesaya 37 ayat 31-32, you will be a people yang bisa multiplikasi diri sampai masa tua pun rambut putih. Anda multiplikasi diri. Baca deh Mazmurnya Daud, ya 71 kalau nggak salah. Nah lihat Yesaya 37 ayat 31-32. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ini Anda baca Emotionally Healthy Leadership, diajarin ini. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dari Gunung Sion orang terluput, giat cemburu Tuhan semasa alam akan lakukan ini. Dan Yesaya 46 ayat 34, sampai masa tuamu pun kamu tetap memuridkan loh. Aku tetap Dia yang dan sampai masa putih rambutmu aku gendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan nyelamatin kamu. True disciples of the remnant, you can only bear the fruit of the Spirit if you are rooted upon the solid rock. Otherwise the fruit will not last in the fiery furnace of purification in the last day. Jadilah anak Tuhan yang akan tahan masa pemurnian di akhir zaman. God bless you. Kita doa ya. Thank you Lord Jesus. Aku bersyukur dengan EHS ini. Karena aku bisa melihat ke depan. The sisa kecil itu. May all of us be the remnant of Jesus Christ. Semua yang mendengar langsung hari ini maupun minggu depan maupun bulan depan. Be a remnant of God. By your grace we know. God, karena cemburu, by the seal of the Lord, Dia akan memiliki umat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Oke, semuanya thank you so much. Kita akan ketemu lagi hari Kamis jam 5 sore. God love you and God bless you. Happy weekend. Dapatkah?